Data terkini mencatat korban terdampak kebakaran depo Pertamina Pelumpang yang mengungsi menyentuh angka 600 jiwa. Ratusan jiwa itu kini telah mengungsi di 5 lokasi yang telah disediakan oleh petugas gabungan. Selama diungsikan, seluruh korban juga diberikan perbekalan berupa makan, obat-obatan, hingga minum. Untuk mengetahui kondisi mereka di sini, kami sudah terhubung dengan rekan Randy Rutama, reporter dari Warta Kota. Silakan rekan. Ya baik, terima kasih rekan Dea dan selamat siang Tribuners. Ya, hingga kini kira pukul 12.58 waktu Indonesia Barat, tepat pada hari Sabtu 4 Maret 2023, tercatat total 600 korban menjadi maaf saya 600 jiwa menjadi korban dalam kebakaran depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara yang dimana kebakaran tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul jam 8 malam, yang dimana 600 jiwa tersebut kini sudah dievakuasi atau sudah diungsikan di 5 lokasi terdekat dari lokasi terjadinya kebakaran. Antara lain terdapat di kantor Wali Kota Jakarta Utara, kemudian ada di ruang publik terpadu ramah anak, dan selanjutnya ada di gelanggang olahraga, dan yang terakhir ada di Kecamatan Kantor Palang Merah Remaja Indonesia. Hal tersebut disampaikan PJ Gubernur DKI Jakarta yakni Heru Budi Hartono saat meninjau lokasi kebakaran pada hari Jumat malam tadi. Di mana PJ Gubernur juga datang bersama Kapolda dan juga Pangdam Jaya ke lokasi untuk meninjau bagaimana kondisi terkini di lapangan. Hingga kini, menurut pantauan wartakotar.com, keseluruhan korban yakni yang termasuk dalam klasifikasi meninggal dunia mencapai 15 orang, yang dimana diketahui atau digarisbawahi 2 korban bertambah pada hari Sabtu ini, yang dimana pada pagi tadi ditemukan ibu dan anaknya yang masih rupanya masih belum dievakuasi sebelumnya di lokasi kejadian. Dan mengingat pada hari Jumat kemarin total data yang dihimpun mengenai korban jiwa dalam kejadian tersebut mencapai 13 orang, di mana dari keseluruhan 15 jiwa yang meninggal dunia ini saat ini sudah dievakuasi di Rumah Sakit Polri, dan di mana menurut Karumkit dari RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur menjelaskan bahwa pihaknya hingga kini masih terus mengidentifikasi dari korban meninggal dunia tersebut terkait identitasnya. Dan Karumkit pun juga menegaskan apabila pihak keluarga yang merasa kehilangan atau belum menemukan keluarganya yang terdampak dari korban kebakaran tersebut, bisa saja langsung datang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan membawa identitas ataupun berkas-berkas yang menegaskan bahwa itu adalah pihak keluarganya. Mengingat kondisi jenazah yang ditemukan di TKP saat kebakaran tersebut ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan dan berupa potongan-potongan badan, sehingga pihak dari Rumah Sakit Polri pun belum bisa memastikan secara cepat atau segera perihal identitas korban tersebut, pihak keluarga dari keluarga siapa. Mungkin itu saja rekan Dea, dan selamat siang Tribuners. Baik, terima kasih rekan Randy Rutama untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, rekan kami juga sudah menghimpun keterangan dari penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Berikut liputannya. Yang adalah kita belum bisa evakuasi bagi melakukan proses pendinginan, proses dari Kapolda nanti melakukan apakah kita masih kapan kita bisa evakuasi di sini kira-kira, dan posko-posko bersama dengan Kementerian Sosial juga turun, Kapolda dan semuanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.